Jadi ini soal Oppo juga, apa diagnosisnya, terus dibilang anak 4 bulan BAB lendir campur darah, terus ada massa perut, teraba pseudoporsio, dan pada gambaran USG abdomen ada pseudokidney. Jelas invaginasi ini atau intussuscepsis Oppo, cuman kemarin itu di soal sebelumnya bilang dia bentuknya seperti bentuk donat. Nah, gambaran lainnya selain bentuk donat itu pseudokidney atau pseudoporsio pas di RT. Lanjut, apakah diagnosisnya? Ini juga Oppo yang ada gambaran lumen esophagus setinggi vertebra yang bentuknya tajam ya reptoesophagus, karena dia ada keluhan sakit menelan dan nyeri di leher. Terus ini ditanyakan, apakah organ yang ditunjuk? Ini namanya acetabulum, hafal saja. Ini namanya acetabulum. Yang lengkungan ini tuh tempatnya ini sebenarnya harusnya normalnya kayak gini. Ini kepalanya femur menempel di sini, ini namanya acetabulum. Ini yang bundar-bundar itu. Lanjut. Apakah diagnosis yang tepat? Diagnosisnya ini ada Oppo juga ini ada beberapa kali kejang. Setelah kejang itu tanpa ada pemulihan kesadaran, berarti status epileptikus. Lanjut. Nah, peningkatan JPV, edema apakah diagnosisnya? Ini juga Oppo. Enggak tahu sih Oppo kah ini. Apakah diagnosisnya? Diagnosisnya ini ibu seorang anak 9 tahun, perutnya membesar 1 minggu. Terus tekanan darahnya 130. Terus ada riwayat demam rematik. Terus apalagi nih, JPV ada edema pretibial. Nah, kalau misalnya ada kan ada memang riwayat demam rematiknya. Nah, kenapa bukan ini? Karena itu cuma riwayat, bukan penyakit sekarang. Terus penyakit sekarang ada edema. Kalau ada edema berarti itu jantung kanan. Ingat saja nah, kalau ada edema berarti jantung kanan. Kalau ada suara rongki, ada suara rongki, sesak nafasnya yang lebih utama, sesak nafas, terus ada rongki, nah berarti itu jantung kiri. Kalau misalnya jantung kiri dan kanan berarti ada edema dan ada juga kayak rongki, sesak, terus tiba-tiba malam hari sesak, tidak bisa, dia lebih lebih enak kalau dudukin daripada berbaring. Nah berarti itu jantung kanan dan jantung kiri. Tapi kalau cuman edema yang ada berarti jantung kanan saja. Kalau misalnya rongki, sesak nafas yang utama berarti jantung kiri. Lanjut. Sudah ini kayaknya. Apakah tata laksananya? Ini tata laksananya itu ada sesak nafas 2 bulan, disertai darah, nyeri dada, riwayat DM, terus ada trakeanya kedorong ke kanan. Terus nih, ini tanda-tandanya efusi pleura atau fremitus vokal fremitusnya menurun, terus perkusinya redup, berarti ada cairan di dalam, bunyi nafasnya juga menurun karena ada cairan. Tapi pada pemeriksaan sputumnya ada dapatkan MTB atau Mycobacterium tuberculosis. Berarti ini pasien ini apa tata laksana yang tepat yang tanyakan. Tata laksana yang tepat ya pasti obati OAT-nya, pilih yang ada OAT, terus ya tata laksana juga efusinya, berarti torakosintesis sedang OAT, karena ini pasien itu dia efusi pleura disertai dengan TB. Lanjut. Nah ini Oppo lagi nih ada dibilang donut sign atau signal kidney sign, seperti yang nomor 1 tadi. Ini bentuk donat, ini bentuk kayak bentuk ginjal palsu, padahal bukan ginjal, ini usus. Nah berarti itu namanya intussuscepsi atau nama lainnya invaginasi. Lanjut. Apa efek ini, hafal saja, apa efek air dingin, jamnya terlalu panjang ke atas langsung ya soalnya. Apa efek air dingin pada telinga kanan pada kasus ini? Ingat saja, kalau air dingin itu dia fungsinya inhibisi, air hangat itu fungsinya eksitasi. Berarti karena dia cuman dikasih air dingin pada telinga kanannya berarti inhibisi. Kan akan air dingin toh, baru cari yang telinga kanan, berarti telinga kanan. Hafal saja ini, saya tidak mengerti teorinya, tidak mengerti cara menjelaskannya, cuman hafal saja kalau air dingin itu inhibisi, air hangat itu eksitasi. Ini kan ceritanya pemeriksaan kalori itu yang dikasih masuk cairan di telinganya, terus mau dilihat ada nistagmus atau tidak. Nah itu pemeriksaan kalori namanya. Ingat saja kalau air dingin itu inhibisi, air hangat itu eksitasi. Terus lihat telinga apa yang dimasukkan ya, cari
mi telinganya dulu, terus lihat ke air dingin air panas. Kalau misalnya air hangat ya berarti eksitasi, tapi kalau air dingin ya berarti inhibisi. Lanjut, apakah EKG-nya? Ingat saja EKG-nya QRS-nya lebar, terus irregular, berarti ventricular fibrilasi. Nah, terus lihat tidak ada nadi. Ingat, kalau tidak ada nadi berarti masuk di siklus RJP. Kalau siklus RJP tata laksana yang tepat ya pasti di shock. Shocknya itu tergantung ingat saja ada monofasik sama bifasik. Nah, kalau monofasik itu ndak begini dosisnya itu dia 360, tapi kalau bifasik 120 sampai 200. Berarti jawabannya ini. Ingat saja tidak ada nadinya. Lihat kok selalu ada nadi atau tidak. Kalau tidak ada nadi ya berarti masuk tata laksana shock. Lanjut, apa pengertian dari glukoma? Glukoma itu penyakit yang disertai dengan hilangnya lapangan pandang dan peningkatan TiO. Hafal ini nah. Jadi glukoma itu ada peningkatan TiO, tekanan intraokular, sama ada gini penglihatannya kayak terhalang itu memang pengertian dari glukoma. Jadi hafal gitu nah. Glukoma itu adalah hilangnya lapangan pandang disertai dengan peningkatan TiO, tekanan intraokular. Terus ditanyakan apakah arteri yang paling mungkin bermasalah pada pasien ini? Ingat lihat bilang tuh ada fraktur pada betis kanannya. Terus arteri dorsalis pedisnya tidak teraba, berarti arteri yang di sini tidak teraba Terus bilang ada fraktur transversa di mid shaft tibia, berarti di bagian tibia yang patah. Lihat saja anatominya. Kalau di sini yang patah berarti baru dia yang ke depan, karena bilang tidak teraba ke arteri dorsalis pedis, berarti percabangan arteri dorsalis pedis yang rusak, berarti ini arteri tibialis anterior. Itu ingat saja yang anatomi, tapi gampang sini. Ingat saja kalau dorsalis pedis tidak ada berarti arteri tibialis anterior yang tidak ada, karena itu jadi memang inervasinya yang ke depan. Dari femoralis terus ke depan tibialis anterior, terus dari tibialis anterior yang depannya betis, terus ke sini punggung kaki. Kalau misalnya punggung kaki tidak teraba berarti yang di sini bermasalah atau di atas sini. Lanjut. Nah, opo juga ini ada alis yang tampak terbakar, berarti trauma inhalasi. Jelas Terus ditanyakan apakah diagnosisnya? Ditanyakan sudah juga toh yang ada mengkonsumsi aspirin. Terus ada gambaran distensi seluruh perut. Nah, berarti peritonitis. Kenapa sekunderi? Karena dia ada riwayat konsumsi aspirin. Nah, kalau misalnya dia dibilang primary itu karena infeksi langsung. Terus kalau tersier itu misalnya kalau tersier itu tidak ada tanda-tanda infeksi, bukan karena infeksi kalau yang tersier. Kalau secondary itu bisa karena perforasi atau gara-gara bisa perforasinya karena habis minum obat-obat aspirin itu mengencerkan darah gitu ya. Lanjut. Nah, ini ditanyakan apakah yang ditunjuk ini adalah artikulasio, ini namanya akromion, ini namanya clavikula. Jadi kalau artikulasio itu tergantung dengan tulang apa yang ketemu dengan tulang apa. Berarti ini akromion, berarti ini clavikula, berarti namanya adalah artikulasio akromio clavicularis. Ini akromion itu yang di bahu yang bundar-bundar. Terus yang clavikula berarti kalau ketemu namanya pertemuan antara dua tulang itu terbentuk sendi, namanya artikulasio. Terus penamanya tergantung dari tulang apa ketemu tulang apa, berarti artikulasio akromio clavicularis. Lanjut. Apakah mekanisme traumanya? Mekanisme traumanya ini dia bilang mata kirinya nyeri 1 minggu, terkena loncatan kepala mur di kelopak mata kiri. Jelas itu tak kena ini tuh ceritanya mau buka murmur, terus itu murmur tak lempar kena matanya, loncat terus lama kelamaan kabur parah. Oleh dokter dilihat ada perdarahan, ada ifema, terus visusnya menurun 1/60 terus ada gambaran pecah. Jelas kalau pecah berarti robek, terus epitelisasi, terus irisnya arah jam 21 dan warnanya keruh. Mekanisme traumanya apa ya? Pasti trauma langsung ini, karena jelas itu terkena loncatan, berarti ini trauma langsung. Kalau misalnya counter
Contour crop itu contoh. Yang tak kena itu tak bentur itu kepala belakangnya, tapi perdarahannya justru di bagian depan, bukan di belakang. Terus kalau misalnya ekuatorial itu bagian tengah bola mata. Terus kalau global preposisi itu berputar ki bola matanya, yang bagian kornea ke belakang. Terus perdarahan mata ya, bukan mekanisme trauma ini mekanisme trauma yang langsung atau crop namanya bahasa Inggris ini. Contour crop itu berarti dia terbentur, contoh terbentur di depan tapi yang berdarah di belakang, atau ya itu mata contoh tuh yang terbentur matanya tapi tidak ada dilihat, tapi pas di funduskopi perdarahannya di belakang, itu contour crop. Kalau ekuatorial ya itu di bagian tengah ki memang yang trauma. Kalau global reposition ya bola matanya berubah posisi. Lanjut, apakah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadi kejadian di atas? Nah ini kan dia bilang meminum obat anti nyeri, kan dia shock anafilaktik karena sudah habis minum obat terus tiba-tiba shock. Ingat saja shock, tanda-tanda shock, nadi meningkat, tekanan darah menurun, berarti ini shock. Terus penurunan kesadaran toh, ini shock apa? Anafilaktik, kayaknya alergi obat anti nyeri. Terus kira-kira apa untuk cegah ya? Harus skin prick test untuk, nah ingatin bukan skin test, skin tag. Kalau ini kan untuk kulit yang dermatitis atopi, dermatitis kontak iritan atau alergi. Nah kalau skin prick itu untuk cari tahu alerginya seluruh tubuh itu apa, begitu ya. Lanjut, nah tanyakan ini juga ini juga Oppo, dan bilang itu dia ada sesak kalau posisi tidur. Terus ini pernah ki trauma di sini, ada jejas, baru ada gambarannya, lihat mau kok ini usus naik ke atas bocor ki, berarti ini hernia diafragmatika, trauma toh, post trauma. Terus ditanyakan ada penurunan kesadaran 30 menit yang lalu, korban pengeroyokan apa terlaksana ya, ABCDE, airway, breathing, circulation, disability, exposure, ya primary survey. Terus nantanyakan apakah klasifikasi fraktur ini, kan ini bilang lihat saya gambarnya ini kan jadi fraktur itu ada banyak jenisnya. Fraktur ini namanya yang A ini transversa, garis fraktur transversa. Kalau ini berarti oblik. Kalau ini yang bentuk kayak bentuk eski nanti namanya spiral. Kalau dia sampai begini spiral tapi pecah berarti namanya bentuk kupu-kupu. Kalau dia kayak berhamburan, tidak tentu bentuknya bagaimana tapi terpisah-pisah, namanya komunitif. Kalau dia terbentuk sampai kayak rapi, terbentuk kayak contoh patahannya ke tulangnya itu ada patahan tapi rapi, kan tadi ini dia bentuk segitiga. Kalau dia patahannya kayak begini, nah itu namanya segmental. Kenapa segmental? Jadi kayak ceritanya terpotong-potong ki terpotong-potong rapi ki tulangnya, kayak ini dengan yang ini. Namanya segmental toh. Teng berarti ini segmental. Oke lanjut. Sudah juga ini ada dam metallic sound, dam kontur, dam stefung, berarti ilus obstruktif. Kalau paralitik tidak ada bising khususnya. Lanjut. Nah, tanyakan manakah yang diantara ini yang paling benar? Sudah tidak ada mati mata bang otak, refleks pupil tidak ada, kornea tidak ada, tes kalori, gak refleks, semuanya negatif. Berarti manakah pernyataan ini di bawah ini yang benar? Kok di sini toh bilang bingung kah juga sebenarnya ini tapi di sini bilang kalau misalnya semua tes sudah positif toh, terus kalau masih mau dicek lagi mati batang otak itu bisa dicek lagi, mau divalidasi bilang meninggal betul ini 30 sampai 24 jam kemudian. Ini jawabannya. Tidak mungkin pemeriksaan AGD ini terlalu lama. Kalau MBO 12 terlalu cepat juga ini. Yang paling benar itu 24. Kalau yang kubaca di sini nih 25 menit hingga 24 kemudian. Itu untuk cek kan ini fix media meninggal mati batang otak. Terus mana yang pertanyaan benar? Tidak mungkin pemeriksaan AGD pasti meninggal, kan yang mau dicek ini mati batang otaknya, semua ini yang mau dicek ulang. Kapan yang benar? Itu 24 jam bukan 12 jam. Yang benar itu 25 atau 24 jam kemudian. Lanjut. Nah ini juga sudah bayi lahir, terus tampak bayinya itu di perutnya ada gaster, intestin, heparnya terbuai, terus disertai tali pusar, terus ada selaput amnion yang pecah.
Ingat saja kalau pecah Mi berarti namanya gastrokisis. Tapi kalau masih ini lambungnya, ususnya, heparnya masih terbungkus amnion, berarti namanya omphalokel. Tapi karena dia pecah Mi, toh yang pecah berarti gastrokisis. Lanjut. Ini juga sudah, ini Dex-nya, ini bayi baru lahir di dukun, terus tali pusarnya memerah, bernanah, berbau, terus kayak kejang, berarti yang harus dikasih imunisasi apa, DPT, difteri, pertusis, tetanus, karena dia tetanus toh DPT. Kalau MMR ini untuk measles, morbili sama rubella, ini umur 9 bulan ini untuk campak. Kalau BCG ini untuk tuberkulosis, kalau ini DT sama DT, TT sama DT itu untuk dewasa, tetanus untuk dewasa. Lanjut, apakah tata laksana cari yang tepat? Nah, ini dia kecelakaan lalu lintas, terus dia shock mito 90 per palpasi, terus perdarahan shock hipovolemik ini toh, perdarahan shock hipovolemik. Apa yang dikasih yang tidak ada benar, sebenarnya dicari itu RL, tapi tidak ada, berarti kan dia ini sudah lihat kok 140 itu berarti kelas 4. Grade 4 itu bisa kasihan kristaloid atau darah. Nah, tapi tidak ada, bisa juga di sini sebenarnya ada pilihannya, nah, bukan ini, ada pilihannya kristaloid, koloid atau darah. Nah, di sini ini semua ini bukan bukan cairan yang kristaloid ini, sodium klorida, bikarbonat, sodium klorida 0,4 dextrose, bukan juga. Nah, yang paling benar itu cuma gelatin, koloid. Harusnya yang ada itu NaCl 0,9% atau RL, tapi tidak ada. Ini yang paling benar, gelatin. Gelatin itu apa-apa saja, koloid itu apa saja, ada gelatin, ada Widahes, nah itu koloid. Nah, lanjut. Nah, ini dibilangkan, apakah fraktur ini? Jelas ya gambarnya. Gambar apa nih? Jelas ini fraktur oblik yang lurus kayak begini, bukan lurus sih, miring. Fraktur oblik, ini spiral, ini kupu-kupus, ini komunitif, ini segmental. Lanjut. Nah, ini tanyakan, apakah pemeriksaan awalnya? Ditanyakan, nyeri pada lutut, sejadinya melan, terbentur aspal, tidak mampu meluruskan ekstremitas, ada swelling, hematoma, nyeri tekan, dan teraba defek antara patella superior dan inferior. Jelas itu ada defek, berarti ada celah antara patella superior dan inferior di lututnya. Apa tata pemeriksaan awalnya? Pasti tanyakan pemeriksaan awal. Pemeriksaan itu pasti selalu foto X-ray. X-ray yang mana di sini? Cuman ini foto polus geno apel lateral. Lanjut, sudah tadi ini toh tanpa pembungkus, berarti gastrokisis. Terus lanjut, ini nanyakan bayi ini juga sudah mito. Kalau bayi tersedat, ada bola-bola masuk, terus sianosisnya, berarti ada sumbatan jalan nafas. Apa penanganannya? Ingat saja kalau anak itu selalu chest thrust atau abdominal chest thrust dulu, nanti setelah chest thrust baru abdominal thrust. Kalau Heimlich maneuver ini untuk dewasa, jaw thrust ini untuk trauma servikal, ya intubasi endotrakeal, ya alat dikasih masuk ETT. Lanjut, apakah diagnosisnya? Nah, tanyakan ini pemeriksaan Spoko dapatkan. Nah, dia habis melahirkan, banyak darah setelah 30 menit, tensinya turun, nadinya naik, berarti shock hipovolemik yang hemorrhagic. Terus tinggi fundus superior di umbilicus G, terus kontraksi terus baik, perineumnya berarti bisa disingkirkan, bukan karena tonus, bukan karena ada robekan di perineum, tapi pas di inspekulo ada di porsionya. Porsio itu cervix, di cervixnya yang robekan, berarti gara-gara itu dia ada perdarahan, berarti jawabannya adalah ruptur porsio. Kenapa tidak bisa ateneuteri? Ya kalau ateneuteri kan jelas ini bilang kontraksi uterus baik. Terus inversio juga, inversio itu pasti bilang pas di pas dilihat itu ada kayak daging merah di bibir kemaluan, itu artinya tuh turun ke bawah nunya, tak balik ki uterusnya. Kalau ruptur uteri juga tidak. Kalau ruptur uteri itu dia pas pas melahirkan itu kentara ki bentuk mukanya itu bayi di perut. Nah, res plasenta juga tidak mungkin karena kan lahir lengkap di anunya lahir lengkap di plasentanya, berarti yang benar itu ruptur porsio, karena jelas ya juga tuh ada perdarahan aktif di dinding serviks. Sudah. Lanjut, apakah diagnosisnya? Nah, sudah jelas nyeri nyeri perut kanan, suhu, nyeri tekan abdomen, leukosit, berarti Alvarado score, appendicitis akut. Lanjut,
Apakah yang tidak masuk ke poin dalam pemberian ventilasi buatan? Sudah juga itu toh, tekanan darah normal, opo juga ini. Terus apa ya, ini yang tadi aku bilang ya, perdana partum ada tekanan darah turun, nadinya naik, terus TFU-nya sulit dinilai, sama itu tadi aku bilang ada massa di vaginanya, berarti inversiomi. Kalau atoneuteri kan dia atoneuteri itu lebih bilang porsio TFU-nya itu dia di setinggi di atas umbilikus, terus dia lembek, tidak ada kontraksi, berarti dia atonia. Ini inversio uteri ini. Kalau inersia itu tidak ada kontraksi di uterusnya, berarti bukan, karena kan sudah melahirkan nih. Ini jawabannya inversio. Jelas itu ada massa luna kemerahan di vagina kayak begini, dibilangnya inversio. Turun ke kan harusnya into di atas sini, tapi karena ini turun ke bawah. Ini saja melihat ya. Atonia, kontraksi uterus tidak ada kuat. Kalau retensio, plasentanya tidak lahir 30 menit setelah bayi lahir. Kalau res placenta atau sisa plasentanya tidak lengkap. Terus kalau ruptur uteri jelas itu nyeri perutnya hebat, pas nanti melahirkan ada gambaran balot temen kalau tidak salah, ingat Kak. Terus ada itu saja. Kalau inversioteri jelas fundusnya tidak teraba karena turun ke bawah uterusnya. Lanjut, ada wheezing. Apakah obat sudah juga ini toh? Kan tidak tahu sih sudahkah. Nah, tanyakan apakah obat-obat yang dapat diberikan, kecuali berarti yang tidak boleh dikasih pada pasien-pasien apa nih? Sesak nafas, posisi duduk lebih enak, ada batuk, terus ada wheezing berarti asma. Kalau asma itu tidak boleh dikasih apa? Di sini tuh ada pilihannya. Tidak boleh dikasih yang ada sedatifnya, tidak ada di sini. Terus tidak boleh dikasih mukolitik. Mukolitik itu pengencer dahak. Kenapa bisa dia tambah batuk baru kan di sini ada batuknya. Nah, berarti ini jawabannya mukolitik. Lanjut, apakah yang merupakan tanda-tanda lambat? Sudah mitosianosis kok tanda-tanda lambat. Lanjut, nah ini lagi ingat saja, internal rotasi, terus dia abduksi, abang keluar ke dalam, berarti ingat saja ini dislokasi posterior nih. Ini saja kalau misalnya AB itu abduksi, terus dia keluar, harusnya ke depan, tapi dia ini dia ini ikuti ki internalnya, ikut ininya, ikuti ki. Kalau dia sebenarnya kan ada abang keluar ke depan, ade masuk ke dalam. Nah, harusnya kan kalau di sini adduksi, tapi ingatku saja kalau internal rotasi berarti dia ke dalam. Internal rotasi berarti dia ke dalam. Ke dalam itu punyanya siapa? Posterior. Ini 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 jembatan keledainya. Tapi kalau misalnya kayak tadi itu toh kan harusnya kalau abduksi pasangannya yang abang pasangannya yang di depan atau anterior, tapi kan karena ini dia abangnya, tapi kenapa dia malahan ke dalam toh, berarti ke dalam ini berarti dia ke posterior. Nah, ingat saja ya, ikuti saja yang internal rotasinya ini kemana, internal kah atau ke eksternal. Lanjut, tanyakan ini, apakah yang segera dilakukan? Ada hematom pada suprapubik, terus ada penurunan kesadaran toh ya. Opo juga tadi, opo ini ada fraktur di daerah panggul, berarti pelvic bandage. Lanjut, pertanyaan yang benar mengenai ensefalopati hipertensi. Sudah juga ini toh, ensefalopati hipertensi itu kalau kecuali Nah, sebenarnya ensefalopati hipertensi itu kan bisa dilihat di sini. Ensefalopati hipertensi itu masuk yang emergensi. Sudah jelas media masuk yang emergensi, karena kenapa? Kalau emergensi itu dia ada target organ apa saja, ada otak, jantung, dan ginjal, kan jelas di ensefalo itu di otak, berarti harusnya hipertensi emergensi. Makanya jawabannya yang dipilih itu urgensi, karena jawabannya harusnya emergensi.
Lanjut. Apakah tipe mekanisme yang paling sering? Karena bilang ini nyeri pergelangan kaki bagian luar, jelas nih bagian luar, berarti bagian sini apa namanya itu inversi. Kalau bagian dalam namanya eversi. Fleksi itu kakinya ndak bisa ke atas sini. Kalau ndak bisa kalau sakitnya ke dalam berarti namanya eversi. Kalau misalnya dia yang di bagian sini yang sakit berarti dia inversi. Oke, lanjut. Apakah tindakan tata laksana awal? Ingatin tata laksana awal yang tanyakan. Ini hipersonor, suara auskultasi pernapasan menghilang. Berarti dia ini tension hemotoraks. Karena kenapa bisa tension hemotoraks? Karena tensinya juga turun. Jelas itu tidak ada riwayat trauma. Terus ceritanya ini rusak kolaps paru-parunya, makanya tidak ada suara napas. Terus hipersonor, terus trachea terdorong ke arah kiri karena yang kanan yang bermasalah. Terus apa tata laksana awalnya? Ingatin tata laksana awal itu needle torakosintesis. Kalau nanti bilang tata laksana tepat ya WSD, tapi karena dia tata laksana awal yang harus dilakukan berarti needle dekompresi. Lanjut. Nantanyakan ini pemeriksaan refleks neurologis yang dapat ditemukan. Sudah minta pasien mati batang otak berarti harus kornea negatif, pupilomidriasis, dan ada refleks mentahnya negatif. Pokoknya itu mati batang otak. Nah, terus ini lanjut. Apakah kemungkinan diagnosis pada kasus ini? Nah, bilang ada kandungan, dia pemeriksa kandungan perdarahan aktif 2 hari yang lalu, terus 1 minggu memberat 2 hari ini, terus ada keluar mata seperti mata ikan, terus sudah 6 kali melahirkan, 2 kali keguguran. Nah, ini jelas banget snowstorm appearance. Snowstorm appearance kayak begini, kayak bentuk hamil anggur nama lainnya, mola hidatidosa. Lanjut. Ini lagi ya, aku bilang tuh ingat kok, selalu lihat rotasinya kemana, eksternal. Kalau eksternal itu punyanya abang itu ke depan, berarti anterior. Kayak yang tadi hafal kok saja, abang itu pasangannya yang ke depan, atau abang itu abduksi, depan itu anterior, terus dia eksternal rotasi. Ingatin abang keluar ke depan. Nah, kalau adek masuk ke dalam. Jadi kalau ingat kok saja, kalau dia rotasinya ke dalam berarti pasti posterior. Tapi kalau rotasinya ke eksternal berarti di anterior. Lanjut. Apakah ini keluhan nyeri pada belakang pergelangan kaki, terus bunyi pada bagian posterior ankle-nya, ada Thomson test positif. Jelas mini Thomson test positif ini berarti punyanya ruptur tendon Achilles. Terus selain itu apalagi ada ditemukan ini tidak bisa bergerak. Ini pemeriksaan Thomson itu tidak bisa bergerak kakinya, pergelangan kakinya. Nah, berarti ruptur tendon Achilles jelas mi. Lanjut. Apakah diagnosisnya dari hasil pemeriksaan foto terus ditemukan ada kesan infiltrat pada kedua paru. Nah, ini pasien tua, terus sesak nafas, sudah pemasangan NKT terus dilepas, terus ada Parkinsonnya, berarti tidak bagus nervusnya, terus ada rongki pada kedua basal paru bilateral, pasti pneumonia aspirasi nih karena ada riwayat pemasangan NGT. Apa dibilang pneumonia aspirasi itu pneumonia itu masuk makanan kan, dia sudah makan nih pasti ada resiko dia natelan itu makanan terus masuk ke paru-paru, atau terus ada dia Parkinson itu fungsi menelannya tidak bagus, jadi pneumonia aspirasi ini jelas. Lanjut. Nah, ini gambarannya, berarti ini subarachnoid, gambaran stellata. Lanjut, ada gargling, berarti kalau ada gargling berarti penanganannya dissection. Terus nah ini lagi perdarahan setelah itu bilang tuh penurunan kesadaran setelah kecelakaan, pasien tidak sadar, namun di perjalanan pasien sadar kembali terus tidak sadar kembali, berarti tidak sadar tidak sadar kembali, berarti lucid interval, atau dia gejalanya adalah epidural hematom. Lanjut. Apakah diagnosisnya sudah tadi tuh pasien disuapi makan dalam posisi berbaring, berarti makanannya masuk ke paru-paru, namanya pneumonia aspirasi lagi. Lanjut. Apakah kemungkinan diagnosis pada pasien ini? Nah, bilang keluhan perdarahan dari jalan saja 30 menit yang lalu, riwayat mengalami kecelakaan motor.
Karena 33 minggu ada perdarahan, terus ada nyeri, terus kecelakaan, terus darahnya warna hitam. Jelas nih kalau hitam, kalau dia kan ada perdarahan hamil muda, antepartum sama postpartum. Dia masuk antepartum karena 30 di atas 20 minggu minta. Nah, kalau antepartum itu apa saja, ada solusi plasenta, fase previa. Nah, ini solusi plasenta karena ada riwayat trauma dan ada nyeri dan darahnya warna hitam. Justru kalau fase previa dia itu tidak ada rasa nyeri di anunya, tidak ada placenta previa justru tidak ada nyeri di kalau berdarah tidak ada nyeri sama sekali, tidak ada riwayat anu juga. Kalau dia fase previa biasanya dia ini ada tekanan darah tinggi, tapi tidak ada toh. Nah, lanjut. Apakah diagnosis utamanya? Jelas nih, ada vokal primitus yang menghilang sebelah kanan. Nah, tapi kan tidak ada di sini paru kanan. Harusnya paru kanan. Berarti trichomi efusi pleura masif sebelah kanan. Cuman kayaknya membuat soal tidak ada perhatikan baik-baik. Lanjut, apakah edukasi ini edukasi apa namanya? Edukasi Aika. Ya sudah, pilih yang paling memudahkan saja. Boleh melaksanakan jamak untuk 2 waktu salat fardu, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Lanjut. Masalah apakah yang mungkin? Nah, terus sesak nafas, batuk ada, demam, pilek, gangguan pengecapan dan pengidu yang kemarin COVID. Swabnya itu ada pemeriksaan corona positif. Terus apa kalau pasien corona itu dia masuk apa? Pasien corona itu masuk di ARDS, acute respiratory distress syndrome. Lanjut, berapakah skor Alvorado skornya? Ya, tambah-tambah saja. Nyeri perut bagian kanan bawah, berarti 1. Terus nyeri perut kanan bawah berarti dia nyeri kanan bawah disertai mual berarti 1. Tidak mau makan berarti 1, berarti totalnya 2. Terus suhunya 37 berarti 1. Terus McBurney itu tenderness berarti positif 2. Nyeri tekan lepas itu rebound berarti 1. Terus leukositnya 9 berarti tidak ada skornya, tapi neutrofilnya 86 berarti neutrofilnya ini harusnya yang benar ya. Neutrofilnya 1 berarti jawabannya nih 1 1 2 2 1 1 berarti totalnya 7. Lanjut. Pilih jawaban Aika itu pilih yang paling semua jawaban benar. Lanjut, apakah penenang yang tepat sudah minta? Kalau misalnya ada suara crowing itu berarti terjepit kiplika vokalisnya, berarti dilakukan krikotiroidektomi. Kalau jauh trust, kalau misalnya dia ada trauma cervical atau jatuh dari ketinggian chin levatil, ya yang pertama yang biasa saja. Finger swab maksudnya misalnya ada gargling atau pilihan lainnya finger swab itu gargling atau suction. Nah, plika vokalis itu crowing kayak begitu bunyinya. Lanjut. Apakah tata laksana awal dari shock? Apakah tahapan awal dari shock? Ya, metabolisme anaerob itu yang pertama. Lanjut. Apakah yang termasuk dari diagnosis tersebut? Kalau shock distributif apa saja? Yang ada itu tadi. Distributif itu ada shock sepsis, ada anafilaksis sama neurogenik. Kalau shock distributif ya jelas ini. Jelas ada auskultasi, peristasi, usung meningkat, metalik-son, berarti ileus obstruktif. Lanjut. Nah, ini Nah bilang postpartum, pasien melahirkan bayi cukup bulan sekitar 1 minggu lalu, tetapi bidan tidak yakin plasentanya lahir lengkap. Sudah. Kalau Nah bilang plasenta tidak yakin lahir lengkap, berarti masih ada sisa plasenta di dalam, berarti namanya res placenta. Kalau dibilang retention placenta, dia plasentanya tidak lahir sama sekali. Kalau ini kan sudah lahir tapi tidak lengkap, berarti res placenta. Lanjut, apakah tata laksana awalnya? Ini tampak tulang menonjol, berarti ini ada penurunan kesadaran. Terus shock me juga grade 3 karena 130, berarti apa? Tata laksana awal dicari cairannya apa? Kristaloid, koloid yang ada RL ya, sudah langsung RL. Lanjut, apakah kemungkinan diagnosis kasus ini berwarna kemerah perdarahan warna merah sekadar yang lahir, nyeri perut tidak ada.
Terus ingat 8 bulan berarti di atas 20 minggu Mi. Terus dari orificium externumnya ada mengalir, berarti bisa saja placenta previa, bukan bisa saja nih, karena dia tidak ada nyeri perut. Itu khasnya placenta previa, itu tidak ada nyeri perut dan warnanya merah segar. Kalau dia solusi placenta, dia ada nyeri perut, terus warna darahnya itu merah, terus akibat trauma. Kalau fase previa itu ada bilang hipertensi pada kehamilan. Lanjut, yang termasuk ke dalam patogenesis pneumonia aspirasi ini adalah ya di sini sebenarnya ambigu soalnya. Cuman kalau misalnya pneumonia aspirasi, karena itu tadi aku bilang ada gangguan menelannya, makanan masuk ke paru-parunya, atau cairan lambung masuk ke paru-parunya, batuknya itu lendirnya masuk ke paru-paru. Nah, itu namanya pneumonia aspirasi, sama orang-orang yang penurunan kesadaran di ICU. Nah, makanya jawabannya yang ini saja. Karena tanya kan patogenesis, kalau menghirup droplet aerob itu ya etiologi, bukan patogenesis. Kan sudah minta aku bentuk gangguan refleks, kesadaran menurun, gangguan cairan lambung, gangguan menelan, ya sudah. Lanjut, urutan dari insulin assessment, hafal ini toh: persiapan, triase, primary survey, resusitasi, secondary survey, penanganan definitif. Nah, ini tadi soal yang di atas Ji, yang dia trauma langsung. Nah, tanyakan apa diagnosisnya. Sudah ada nih kata-kata pecah. Pecah itu berarti perforans. Perforans itu keluar isi mata, bukan isi mata ya. Apa sih bahasanya? Pecah. Jadi kayak keluar bisa saja keluar ini cairan matanya. Makanya namanya trauma okuli perforans. Ingat saja kalau pecah nah sudah berarti perforans. Apakah rongga abdomen nah ditanyakan bayi 1 hari sesak, terus mulai diminum muntah beberapa saat setelah menetek, terus bayinya sadar, gelisah, merintih tanpa sesak, terus rongga abdomennya terlihat cekung pada daerah epigastrium, berarti dia atresia esophagus. Kenapa bisa atresia esophagus? Karena ini minumannya tidak sampai ke lambung, makanya epigastriumnya cekung, karena tidak ada terputus saluran dari esofagus ke lambung, tidak ada, makanya cekung itu tanda khasnya. Terus muntah terus kalau hernia diafragmatika, ususnya naik ke paru-paru, dia cuma sesak, bukan muntah kayak ini. Kalau ini tuh tiap tiap makan, tiap minum muntah, atresia esofagus namanya. Atresia esofagus itu tidak tersambung esofagus sama, kan harusnya esofagus tersambung ke lambung. Nah, ini tidak. Nah, lanjut, apakah kemungkinan terjadinya fraktur cervical? Kecuali ingat saya, kalau fraktur cervical harus di atas 2 meter, harus di atas, sebenarnya di atas 7 meter, 7 atau 2 meter. Lanjut, apakah diagnosisnya? Ini yang tadi aku bilang, kapan dibilang ruptur uteri? Kalau misalnya bagian janin teraba dengan jelas. Sudah aku bilang tuh ada lingkaran band ya. Tadi ballottement, bukan ballottement, lingkaran band pada abdomennya. Berarti jelas mini ruptur uteri. Ingat kok paski bagian perut itu teraba jelas bagian muka bayi, tangannya kan harusnya enggak kan. Ini tuh teraba mukanya, karena ceritanya ruptur uterinya, jadi ini bayinya masuk ke usus begitu ya. Nah, atau ini yang lain, lingkaran band pada abdomen. Lanjut, nah ini jelas gini. Ini gambaran bulan sabit atau atau bikonkaf. Bulan sabit bikonkaf. Nah, berarti dia SDH. Kalau dia EDH, dia bentuknya cembung. Atau namanya crescent. Lanjut, apakah penyebab gagal ginjal pada pasien di atas 8 tahun, terus bengkak pada wajah, edema, warna urinnya pekat. Nah, lihat mau kok kadar kadar albuminnya turun. Terus kreatinin, ingat saja kreatinin itu selalu, kalau ada kelainan kreatinin itu normalnya 0,5. Kalau di atas 0,5 berarti ada kelainan ginjal. Cari mau kok yang mana di sini ginjal. Yang kelainan ginjal cuma ini, glomerulonefritis. Glomerulonefritis itu ada infeksi pada tempat penyaringan ginjal, bagian ginjal yang menyaring. Nah, ini
ada dalam sistem kentara. Fungsinya itu glomerulus itu ya untuk filtrasi, makanya kenapa ini bisa lolos albumin. Harusnya kan albumin tidak ada di urin, protein juga tidak boleh, darah juga tidak boleh. Nah udah, berarti bermasalah ini karena jelas ini tuh kreatinin. Ingat, kreatinin itu di bawah 0,5. Nah kalau di atas 0,5 berarti dia sudah ada kelainan ginjalnya. Lanjut, apakah penyebab gagal jantung pada pasien ini? Jelas Ji, ada yang bilang poin itu X-shape itu berarti punyanya TOG, transposition of great artery. Kalau tetralogy of Fallot dia bentuknya sepatu boot. Nah bilang nanti ini shape bentuk telur, berarti jelas Ji, TOG. Lanjut, apakah diagnosisnya kesadaran menurun, tensinya turun, nadinya naik, terus ada menonjol, berarti shock hipovolemik. Jelas mitos shock hipovolemik yang tipe perdarahan. Lanjut, apakah tata laksananya? Nah ini yang tanyakan, tidak ada denyut nadi tidak teraba, berarti RJP ya. RJP caranya dengan tekanan kuat 2 jari di atas posisi epsilon atau terus dengan ke dalam 5-6 cm, lurus, tidak menyentak, tidak berada tempat, recall sempurna. Lanjut, gejala Jackson sign sering ditemukan pada kasus. Kalau Jackson sign hafal kosanya, dia itu punyanya di sinus piriformis. Tidak tahu kah juga, cuman hafal saja. Apakah tata laksananya sama gitu? RJP lagi, nyeri dada di sebelah kiri, tiba-tiba pasien tidak sadar, berarti sama Ji, kompresi luar, jantung luar T kali 2 orang penolong. Lanjut, pada pemeriksaan teraba getaran pada daerah tiroidnya, tiroid teraba itu namanya palpatory tooth, namanya palpatory tooth. Lanjut, apakah tanda-tanda infeksi? Kalau tanda-tanda infeksi pasti mielokosit lah. Lanjut, ada morphine. Harusnya morphine. Ini kan diagnosisnya morphine itu ada morphine itu punyanya kolesistisis atau peradangan pada kandung empedu. Nah tapi natanya apa diagnosisnya? Cari ke organ yang sama tempatnya di daerah kantong empedu, apa saja itu, ada hepar, ada pankreas, tapi karena tidak ada hepar ya berarti jawabannya ini pankreas. Lanjut, apakah tata laksana awal sudah minta tadi nama lainnya torakosintesis, yaitu needle decompression ya, effusive pleura. Lanjut, diagnosis yang tepat pada kasus ini ada keluar air ketuban, tidak disertai nyeri perut, terus suhu 39, terus dia ada jantungnya bayinya itu 172, terus warna ketubannya itu warnanya keruh, terus lakmus positif, berarti kalau lakmus positif berarti ketubannya yang pecah, berarti dia ini ketuban pecah dini. Terus kenapa terus lihat ada suhunya 39,5, berarti infeksi terus lihat denyut nadi bayi normal itu adalah 100 kenapa kelupa 120 sampai 160. Nah ini kan di atasnya 160 berarti dia gawat janin, berarti jawabannya ini adalah yang lengkap. Ketuban pecah dini karena ada lakmus positif, terus infeksi antepartu karena dia ada suhunya 39,5 berarti tanda-tanda infeksi, terus gawat janin karena janinnya denyut nadinya 172, harusnya denyut nadi bayi itu 120, janin itu 120 sampai 160. Lanjut, apakah diagnosis yang mungkin pada kasus ini? Sudah tali pusar yang dipotong dengan cara tradisional berarti tetanus. Terus apakah penyebab distosia bau pada bayi ini? Nah distosia bau itu banyak penyebabnya, ada kan ini, ada riwayat distosia bau sebelumnya, usia 35 tahun, makrosomia, ada DM. Nah terus lihat di sini, nah bilang nyeri perut tembus belakang, terus jelas ada IMT ibunya 32 kg per milimeter. IMT obesitas grade 1, berarti jelas karena sudah ini di atas 32 berarti obesitas maternal. Kan tidak bisa juga dibilang makrosominya 3.900 karena makrosomi itu di atas 4.000, tidak bisa, berarti ini jawabannya. Lanjut, manakah media yang membutuhkan oksigen yang sudah minta Jackson Rees yang butuh oksigen penggunanya. Terus ini lagi sama jantung luar tidak karena dia ada pemasangan ETT, berarti kompresi jantungnya itu tidak terhingga, terus ventilasi 1 kali setiap 6 detik, 5 siklus 2 penolong. Terus natanyakan
apakah yang di bawah ini merupakan penyebab ARDS tidak langsung? ARDS itu ya penyakit aspiratory apa sih namanya, acquired respiratory distress syndrome. Apa-apa saja yang bukan penyebabnya ya, apa-apa saja yang penyebab langsungnya pasti sepsis. Sepsis itu bukan penyebab langsung itu contohnya kayak yang langsung, yang bukan kayak sepsis itu akibat komplikasi dari penyakit lain, itu sepsis. Sepsis itu adalah komplikasi terakhir dari infeksi, berarti ini yang penyebab tidak langsungnya. Lanjut. Apakah yang terjadi pada pasien ini? Nah, bilang tampak kotor dan peradangan menesis, kecelakaan pemeriksaan pinggang kanan teraba ekimosis. Ekimosis itu ada kayak lebam, terus ada ekskoriasi atau luka-luka kayak tak gores. Nah, kira-kira kalau di pinggang sebelah kanan itu apa saja yang bisa kena? Bisa ginjal kan sini tuh, pinggang sebelah kanan berarti bisa ginjal sama bisa hepar. Nah, yang ada di sini cuman hepar, berarti hepar. Lanjut. Apakah tata laksana wudhu? Pilih saja wudhu setiap akan melaksanakan sholat. Pilih yang paling normal lah. Lanjut. Apakah diagnosisnya? Nah, bilang ini tumpak tulung menonjol di tengah luka. Nah, di dorsalis pedis tidak terabas. Kalau misalkan ada 3 grade, grade 1, 2, 3 dari fraktur terbuka. Tapi fraktur grade 1 itu kalau misalnya lukanya itu kurang dari 1 cm, terus satunya itu 10 cm, yang 1 sampai 10, yang satunya lebih dari 10. Nah, grade 3 itu terbagi lagi grade 3A, B sama C. Kalau grade 3A itu dia itu yang terbuka itu sampai jaringan lunga. Kalau grade 2B itu sampai tulang. Kalau grade 3C itu terputus nadinya. Nah, ini kan sudah jelas yang bilang nadi dorsalis pedis tidak teraba, berarti jawabannya 3C karena rusak nadinya. Kalau misalnya cuma bilang penonjolan tulang berarti 3B. Nah, nantanyakan ada bentuk hyperdens berbentuk bikonkav. Kav berarti punyanya EDH, bentuk bulat itu kan. Lanjut, yang bentuk seperti apel. Nah, ingat saja, nah bilang internal rotasi itu punyanya siapa? Internal rotasi ke dalam itu berarti punyanya posterior. Ke dalam, iya harusnya posterior ini, deformitas internal abang. Iya, harusnya ini deformitas internal itu berarti ke dalam. Ke dalam itu punyanya posterior, bukan anterior. Lanjut. Nah bilang tidak teraba, ini kan bukan gambaran bukan gambaran VT VF, berarti ini PA. Nggak mungkin sistol kan lurus sih, berarti PA. Kalau PA nggak ada di shock. Kalau PA berarti langsung epinefrin dulu masuk kan, epinefrin dulu masuk, nggak di shock. Salamini karena EPJ yang masuk baru DRJP. Terus ditanyakan ini kan titol itu gambaran hiperkalemia. Nah, apa tata laksana tepat? Ya jangan kok kasih yang yang banyak kandungan kaliumnya. Kalium itu bisa dari potasium. Nah, itu jawabannya sodium klorida. Sodium klorida itu kandungannya natrium natrium klorida. Kalau potasium itu nama lainnya adalah kalium. Nama lainnya potasium itu kalium, berarti tidak boleh mini. Ini juga bukan. Lanjut. Terapi pertama yang tepat ya salbutamol, asma atau opo ini. Lanjut. Apakah diagnosisnya? Nah, GCS-nya cuman berapa ini? Membuka mata dengan rasa nyeri berarti E2, pasien mengerang V2, fleksi abnormal M3, berarti itu berapa itu? 7G. Kalau 7 GCS-nya ini GCS 7, ingat tuh saja ada yang berat ini tuh ada yang ringan, sedang, berat. Kalau ringan itu GCS 14 sampai 15, 9 sampai 13, 3 sampai 8. Nah, karena ini GCS-nya 7 berarti dia yang berat. Ingat saja 38 8 13. 9 13. Lanjut.
Apakah yang sebagai penyebab patofisiologi asma kecuali ya ini Saldatia Langerhans itu punyanya tuberkulosis, bukan punyanya asma. Ya pasti hiperplasia sel otot polos bronkus, terus bronkokonstriksi menyempit bronkusnya, terus ada peningkatan sekresi lendir mukus, terus hipertrofi sel otot polos bronkus karena kalau hipertrofi berarti otomatis membesar otot-otot bronkusnya, kalau membesar otot-otot bronkusnya berarti menyempit lumennya toh jawabannya. Lanjut, apakah yang tidak termasuk kriteria keberhasilan tata laksana? Ya pasti CRT. Kalau CRT lebih dari 2 detik ya masih shock berarti. Lanjut, apakah etiologi yang dapat kepada pasien ini ada morfisa yang positif itu berarti kolesistitis akut. Ya pasti kandungan padunya yang bermasalah. Maksudnya apa penyebab pasti kandungan tubuhnya bermasalah. Terus kenapa bisa ada infeksi pada kantung empedu? Ya karena ada batu di dalam batunya. Lanjut, penyebab terseringnya. Lanjut, apakah diagnosisnya dia habis minum obat anti nyeri ya berarti ya shock anafilaktik dikasih adrenalin epinefrin. Lanjut, apa gitu toh. Nah ini kalau ini ndak ku hafal, jadi hafal kok saja kalau misalnya dia ada pankreatitis, kriteria yang dipakai itu namanya Ranson kriteria. Kalau Marshall itu punyanya kegagalan organ, ini pasien kusut kritis, ini untuk kriteria sederhana. Ranson kriteria ini yang paling sering dipakai. Ndak ku hafal juga saya yang kayak begitu. Nah terus nonton makan maka diagnosis yang paling mungkin ini ada riwayat hidung di hidungnya sering berdarah, terus ada riwayat mendaki berarti kemungkinan ada lintah di hidungnya ini sering itu berarti corpus allineum cafunasi, kemungkinan ada lintah. Lanjut, apakah komplikasi yang dapat segera terjadi kalau misalnya jadi pada pagi bengkak pemendekan tulang berarti sudah patah ini. Kira-kira kalau patah tulang apa yang paling cepat dulu segera ya shock hipovolemik lah. Lanjut, apakah penanganan yang tepat terjatuh dari 7 meter berarti jauh teras. Lanjut, apa ini? Ternyata yang mengenai perbedaan pneumonia aspirasi dan chemical pneumonia. Kalau pneumonia aspirasi itu dia hitungan jam hingga hari. Kalau dia chemical dia cepat. Kalau chemical itu namanya chemical. Yang kimia itu pasti dia reaksinya cepat. Berarti ini jawabannya. Lanjut, apakah terapi utama yang diberikannya ini inhalasi beta agonis atau salbutamol. Lanjut, apakah diagnosis yang tepat? Nah kenapa diagnosis yang tepat itu di sini dia bilang pecah ketuban 1 jam yang lalu, pecah ketubannya, terus ketuban sudah pecah, tali pusarnya keluar dan teraba. Kalau misalnya dia tali pusar keluar dari vagina, kan ini belum lahir bayinya, terus ketubannya sudah pecah dan teraba berarti prolaps tali pusar. Nah, ditanyakan, apakah tata laksana yang tepat? Dia ada proteinuria positif 4. Terus tensinya berapa? 190, ibu hamil. Sudah berarti PB tapi tidak ada kejang berarti PB. Nah, apalagi tata laksananya kalau dia loading dose 4 gram. Kalau dia dalam 100 cc. Kalau misalnya dia loading dose-nya itu 4 gram dalam 100 cc NaCl 73 tetes. Kalau maintenance-nya 6 gram dalam 500 cc RL atau 28 tetes per menit. Lanjut, ini habis dalam 6 jam. Lanjut, menanyakan, nah jelas gini, efusi pleura sinistra, jelas dia meniscus sign. Lanjut, nah apa kemudian bukan faktor resiko menyebabkan suddenly death syndrome. Nah jelas itu apa kira-kira. Nah kalau posisi tidur bayi yang benar itu harus begini, terlentang, tidak boleh miring. Nah ini tuh yang penyebab kematiannya ini bisa karena kasurnya terlalu empuk kentara ini agak turun ke posisi bayinya tuh karena empuk. Boneka, selimut, ini yang muka tertutup di mukanya ini bisa sebabkan yang kematiannya, tapi posisi tidurnya sudah benar. Posisi tidur bayi itu harus begini. Apakah tata laksana AIK ini baca sendiri.
Tanyakan apakah pelaksanaan yang awal yang dapat diberikan untuk mengurangi nyeri selain menggunakan antibiotik ya. Kalau patah tulang ya pasti imobilisasi lah. Tidak boleh baru ditinggikan untuk kurangi nyerinya. Tanyakan, apakah kemungkinan diagnosis pada kasus ini nyeri perut bawah, keluar dari 2 hari, keputihan dan gatal di dalam di sangkal, terus ada anemia, tekanan darahnya, tampak perut cembung, regio inguinalis dextra, tidak teraba massa tumor. Bisa saja ini ada riwayat keputihan toh. Kalau ada riwayat keputihan itu berarti ada riwayat PID. PID itu lebih sering sebabkan orang kehamilan ektopik. Nah, kehamilan ektopik itu artinya kehamilan di luar kandungan. Tapi kenapa dipilih terganggu? Karena lihat mau kok tensinya sudah, kalau ada gangguan kalau ada gangguan hemodinamik berarti dia KET. Lanjut, apakah penanganan yang tepat? Nah, WSD. Nah, tanyakan WSD karena ini adalah dia ini efusi pleura. Efusi pleura ya tata laksana awal ya, needle dose compression atau torakosintesis nama lainnya. Tapi kalau tanyakan tepat berarti WSD atau water scaled drainase. Nah, tanyakan lagi, apa pemberiannya? Karena di ndak hafal kini sebenarnya jumlah kalium kalsium. Tapi kalau salah memang kalium itu harus di atas 2. Nah, ini dia 2 berarti hipokalemia. Cari yang ada kandungan kalium. Kalium tadi nama lainnya potasium toh, berarti ini C. Oh, tahu aja cami. 3 sampai 3,5 kalium normal. Lanjut. Apakah diagnosis yang tepat? Sesak napas 2 bulan yang lalu, 1 minggu terakhir, keluhan berkurang saat pasien duduk, keluhan disertai dengan rasa nyeri pada dada, setelah kemah nafas, terus nyeri dada tertinggal, berarti ada efusi pleura ini, berarti efusi pleura masif. Sudah minta banyak sekali efusi pleura. Lanjut, apakah yang bukan merupakan potensi masalah pada pasien ini? Nah, kira-kira apa? Ya, tidak mungkin choking itu habis tersedak makanan. Kan ini dia kecelakaan lalu lintas, berarti nyeri cedera dada, cedera penetrasi, pneumotoraks, veltes. Nggak mungkin choking itu habis habis makan bakso kayak gitu, kan ini kecelakaan. Terus natanyakan lagi nih, internal rotasi. Ingat kok, internal rotasi itu berarti ke dalam berarti posterior. Ingat saja rotasinya, melihat apakah arteri yang mungkin cedera. Nah, tanyakan itu nyeri lutut, terus sebelah mobilnya dari sebelah kiri menghantam lutut bagian luar, terus ada hematom pada posterior, terus tidak teraba pulsasi pada distal ekstremitas bawah. Berarti apa yang putus ya? Pasti kalau daerah lutut 1 ji poplite ya. Karena bilang ini dia bilang dari dihantam ki lututnya. Sudah arteri poplite berarti. Nanti arteri poplite itu bercabang menjadi arteri tibialis anterior atau posterior. Yang ke depan nanti itu, yang anterior itu yang ke dorsum pedis, makanya yang putus ini arteri popliteanya. Lanjut, pada diagnosis suspek pankreatitis apakah yang digunakan untuk prediksi? Ya itu tadi di atas, Ranson. Charcot Triad itu punyanya kolesistisis. Lanjut, nah, tanyakan diagnosisnya. Diagnosis ada McBurney positif berarti McBurney positif berarti appendicitis. Tapi dia bilang ada sel Dalti ya. Sudah aku bilang tuh sel Dalti itu punyanya tuberkulosis, berarti appendicitis tuberkulosis. Lanjut, apakah yang merupakan diagnosis yang paling mungkin adalah anak 5 tahun, beringus 2 minggu yang lalu disertai hidung berbau pada kiri. Berarti kalau ada bau-bau terus tidak ada riwayat rinore, berarti bisa saja ini kalau misalnya dia berbau itu biasanya ozena. Sebenarnya semua benar sih, bisa ozena, bisa rinolit, bisa corpusalineum, sinus juga bisa. Jawabannya ini sih semua benar. Kalau berhidung berbau itu bisa semua ini. Lanjut, yang termasuk penyebab RDS langsung seperti itu transfusi berlebihan. Ini transfusi tidak langsung itu ada shock, sepsis, pankreatitis, pokoknya penyakit yang menyebabkan komplikasi dari penyakit, bukan etiologi langsung. Oke.